Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kita akan belajar dalam segmen konseling pranikah. Topiknya adalah tugas bersama suami istri. Sekali lagi, tugas bersama. Tugas yang pertama adalah suami mencukupkan kebutuhan keluarganya, lalu istri menolong mengelolanya dengan baik. Jadi ini harus kerjasama. Dan bagian yang kedua ini adalah suami memberikan rasa aman untuk keluarga dalam segala bidang, sedangkan istri menolong memberikan suasana yang mendukungnya. Saya ulangi sekali lagi. Tugas bersama suami istri yang kedua adalah suami memberikan rasa aman dalam segala bidang dan istri mendukungnya. Istri memberikan suasana untuk mendukungnya. Istri memberikan suasana untuk mendukungnya. Dalam hal apa saja rasa aman itu dibangun. Saya akan berikan contoh yang sederhana. Pengalaman pribadi. Kami ini tinggal di rumah. Dan rumah ini belum selesai semua perbaikannya. Waktu itu pagar depan masih pakai pagar yang lama. Dan saya tahu pagar ini tidak sepenuhnya kuat. Tapi karena kesibukan dan urusan yang lain, saya itu ya tunda-tunda. Kemudian suatu kali ketika saya pulang kerja, saya coba buka pintu pagar lama ini. Dan sulit. Saya coba paksa dan malah goyang. Goyang. Sementara anak kami masih berumur sekitar 3 tahun. Sudah saya tutup, kemudian saya masuk ke rumah. Lakukan kegiatan biasa. Pagi hari ketika mau kerja, saya berhadapan dengan pintu pagar yang sama. Dan saya ingat, ini pagar berbahaya. Ini pagar berbahaya. Jadi kemudian saya sisihkan waktu untuk membuat aman. Supaya minimal tidak mencelakakan istri dan anak saya. Tidak sampai jatuh. Lalu saya masuk ke rumah dan saya katakan, hati-hati ya dengan pintu pagarnya ya, ada sedikit goyang. Ya, istri saya hanya mengatakan, oh ya, dia percaya dengan suaminya. Saya berangkat kerja. Kemudian minggu itu saya luangkan waktu untuk memperbaiki pagar depan yang berbahaya menurut saya. Saya tadinya tidak berpikir bahwa itu ternyata salah satu tugas bersama membangun rasa aman. Karena saya pikir ya sudah seharusnya lah. Sebagai suami, sebagai pria yang bertanggung jawab, saya memberikan rasa aman. Lalu ada kisah lagi, ini masih berhubungan dengan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang material. Waktu itu pembangunan sudah selesai, sudah baik begitu, nggak ada masalah. Kami ini ngobrol sore lah, sekitar sore. Kami ini ngobrol di ruang keluarga. Ruang keluarga ini adalah setelah ruang tamu di depan, di sampingnya garasi. Di samping garasi ini, kemudian sebelum masuk ke ruang keluarga ada ruangan kecil buat ya sepatu dan yang lain-lain. Kemudian, tiba-tiba ada tamu nyelonong. Tidak ada bunyi bel,
Kami tidak dengar ada suara langkah kaki, karena kami lagi ngobrol. Tiba-tiba dia mengetuk pintu yang masuk ke ruang keluarga. Saya kaget sekali. Ya kebetulan sih dia adalah tetangga, pengurus RT yang mau berikan sesuatu. Tapi saya kemudian berpikir, wow, tidak aman nih rumah saya ini. Karena bisa tiba-tiba orang nyelonong kalau pagarnya terbuka atau dibuka tanpa ada suara, ini berbahaya. Ya sore itu tidak ada masalah apa-apa, saya hanya kaget aja. Tapi membuat saya merenung, rasanya kok rumah ini tidak aman ya? Tidak aman. Minggu depannya, akhirnya saya buat tambahan pintu. Dari garasi ke ruang serbaguna itu ya, ruang sepatu dan yang lain-lain sebelum masuk ruang keluarga. Akhirnya saya berikan pintu. Saya tambahi pintu. Di situ bisa dikunci. Saya merasa ya itu harus membangun rasa aman buat keluarga. Dalam perkembangannya ketika saya lebih lagi mendalami tentang pernikahan, tentang keluarga, pengalaman-pengalaman itu memberikan pengertian bahwa tugas suami adalah memberikan rasa aman untuk keluarganya. Dan ternyata bukan hanya rasa aman secara fisik, rumahnya aman, gentengnya tidak bocor, dan tidak ada serangga yang gampang masuk atau binatang yang masuk ke rumah. Ternyata bukan hanya rasa aman yang seperti itu. Rasa aman berikutnya yang saya kemudian tahu adalah sebenarnya secara spiritual, secara rohani. Bahwa saya ini harus memimpin keluarga saya mencari Tuhan. Untuk beribadah, oke, masing-masing. Tapi saya ini harus menjadi pemimpin dalam keluarga saya. Membangun rasa aman untuk masa depan. Berarti kan masa depan yang tidak jelas, dunia yang tidak jelas. Tetapi keluarga saya mau sesuatu yang jelas. Apa itu? Jaminan dari Tuhan. Dan itu ternyata membangun rasa aman. Aman, teduh, tenang, punya pengharapan. Ada masalah bisa diatasi dengan pengampunan, dengan kasih. Nah itu rasa aman. Suami menciptakan rasa aman untuk keluarganya. Lalu di mana untuk bekerja sama? Saya tadi katakan, sang istri harus mendukung suaminya dengan suasana yang sama. Istri ternyata memberikan dukungan yang besar. Suaminya mau membangun rasa aman, tadi contohnya fisik. Ya, pintu pagar, tambahan pintu, atau apapun lah. Kalau istri tidak mendukungnya itu bisa berantakan. Ketika contoh umpamanya tambahan pintu yang tadi antara garasi dan ruang sementara tadi. Kalau umpamanya istri saya mengatakan, nggak perlu lah kalau begitu, buang-buang duit saja, segala macam. Kalau istri saya begitu, ya saya berpikir kembali untuk, ya sudahlah, nggak perlulah. Tapi bukankah kemudian tidak aman karena orang bisa menyelonong? Saya bersyukur istri saya mendukungnya. Minimal dia membiarkan suaminya menciptakan rasa aman. Perhatikan, istri juga bertugas untuk mendukung, membangun rasa aman secara spiritual. Di mana sang istri juga mencari Tuhan dengan segenap hati. Menjadi contoh untuk keluarganya. Mendukung suaminya. Contoh ketika suaminya mengatakan, ayo kita mulai ini ya, buat persekutuan keluarga ya, buat mezbah keluarga ya. Kita ngobrol-ngobrol lah, kita tidak seperti ibadah di gereja lah. Santai lah kita nyanyi, ya kalau nggak usah nyanyi ya nggak apa-apa. Kita ngobrol dalam suasana yang baik dan berbicara tentang Tuhan. Itu istri mesti mendukungnya, inilah tugas bersama suami istri. Jangan kemudian mempermasalahkan sesuatu yang tidak tepat. Contoh adalah sang istri lagi jengkel nih sama suami karena suami melupakan janji mau membelikan apa, tidak dibelikan.
Sorenya harus membangun mesbah keluarga. Lalu istri mengatakan, udah perlu, enggak usah. Kamu aja melupakan, tak minta untuk beli ini aja kamu lupa. Kamu tidak perhatian sama aku. Ya, marah adalah hakmu kepada suamimu. Tapi kalau sudah disepakati bahwa membangun rasa aman untuk keluarga untuk ke depan, ya bicarakan dengan baik. Mungkin ditunda, udahlah nanti dulu lah, besok lagi. Tapi perhatikan, istri mendukung suami untuk menciptakan rasa amannya. Lalu sebaiknya bagaimana, Pak? Kuasai diri dulu, tahan diri dulu. Biarkan rencana berjalan. Dan ketika suaminya menceritakan tentang Tuhan, dukunglah suamimu berbicara itu kepada anak-anakmu, kepada kalian semua. Jangan dibantah di depan anakmu dengan mengatakan, ya tugasnya harus diselesaikan. Ini tidak mendukung. Jadi tugas bersama suami istri yang kedua adalah suami menciptakan rasa aman untuk keluarga dan istri membangun suasana untuk mendukungnya. Harus begitu. Itu tugas bersama kedua suami istri. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.